Noella sama Ko Ernest kan? Iya, Noella musik ceritanya kan? sebagai penyanyi dia jadi vocal coach di situ. Saya produser rekamannya, berusaha Vokal coach. mengarahkan si orang. Gimana caranya vokal coach? Gimana caranya ini tetap otentik dan kental tapi tetap bisa ditonton oleh semua orang. Itu triknya juga loh. Iya, Karena iya, kadang-kadang kan benar-benar. gue nggak mau ngilangin dialek, bukan hanya dialek ya, kayak paling parah malsuin tanda tangan. Zaman sekolah ya. Biasanya kalau mau pergi field trip nggak dia? Bukan field trip. Oke teman-teman, kita break makan siang ya. Orang semua di monitor, saya sendiri dong. Handphone dibanting ke lantai, pas gua ambil udah bengkok gitu. Ya ampun. Tuhanku. Apalagi kalau yang urusannya sesuatu yang sifatnya Kontrak-kontrak, signing apalah. session bisa numpuk. Iya, 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 Bu, benar. apa ih males banget apa. Gitu. Ya, Tapi itu. emang ya sudah lah ya. Ya. Ya sabar ya. Kebongkar Nggak nih. perlu disabar. Biar susah cinta satu sapin. Apa lu preman? Ini bukan bapak gua. Mengekang rasa karena kau. Orang timur tuh harus hadir. Kita beta ulang aja. Gas! Akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang, setrakan mendua. Cukup jaga hati biar Teman Angel bisa banggain orang tuanya. Sedangkan Angel, apa yang bisa dibanggain? bilang. Saya sejak kecil tuh bermimpi jadi penyanyi. Saya dukung kakak jadi penyanyi. Kalau perlu ini, kita berdua duet. Viral nih pasti nih. Bilang pada saat kalau rindu, pasti saatnya jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Biar susah cinta satu sapinta. Mengekang rasa karena kau satu bilang. Setrakan berpindah karena sayang. Makanya dia apa kayak gitu. Terus dia ingat dulu waktu muda dia cita-cita jadi penyanyi. Akhirnya dia Makanya mau jadi, melakukan udah itu. kalau kayak gitu papa mau jadi penyanyi. Iya. Oh my Nah, god. dia fales, tapi nggak ada yang berani ngomong. Karena dia seorang bos Dia kan? bos debt collector ya. Iya Jadi, loh, siapa debt yang berani? collector. Saya sebagai produser rekaman di film itu. Iya. Saya juga nggak berani. Nggak berani. Fales. Kan, teman-teman mungkin udah bisa lihat di trailer ya kayak gitulah. Jadi komedi, ada drama dan drama keluarga banget sebenarnya, ini father daughter banget. Jadi ngelihat Ari sebagai, mungkin timingnya juga pas ketika Ari syuting ini tuh dia baru punya anak kecil, jadi rasa kebapaannya juga ketika mengolah cerita muncul ya? lagi sangat berjiwa kebapaan. Jadi walaupun anak dia cowok, di film ini anaknya perempuan, kita juga seneng banget bisa dapat proses casting, kita nemu si anak perempuan itu Glory Hillary. Dia Papua Ambon dan dia belum pernah main apapun. Masih baru banget. Dan berarti banget, pertama kali di fresh. Kakak Bos. Pertama kali Kakak Bos dan Wih, mainnya keren. teman-teman lihat sendirilah nanti kayak gitu. Tapi ngeliat dari trailernya sih Lucu ya? sangat lucu Sangat ya, lucu ya. gitu. Soalnya tampilannya si kakak bosnya itu kan sangar banget dan Betul. terus di dalamnya itu orang-orang timur semua. Betul. Dan sebenarnya Termasuk kok- Asia Timur juga. Iya, tapi sebenarnya kalau orang-orang timur itu kalau lagi kumpul itu memang Itulah. lucu, Itu seru. mungkin bisa dibilang syuting terseru yang pernah gue jalan, karena mereka setiap kali ada nunggu break lama dikit aja pasti bikin video dance. Iya. Pasti bikin. Gue sampai Gua dia pernah aja lihat. satu kali ikut gue, walaupun Masa? goblok apa Kalau gue ngeliatin orang-orang timurnya doang Iya, lagi gue pada sempat ada joget. satu video yang gue ikut di situ. Tapi kayak emang seru banget, Iya. kayak penuh dengan selebrasi kebersamaan, seru banget sih. Semoga energi yang kita rasain di lokasi bisa nyampe ke layar juga ya ketika orang nonton. Amin, Seru amin, banget. amin. Ya sih, itu menceritakan tentang seorang
ayah, Iya. bagaimana bikin bangga anaknya, ya betul, kan? Betul. Ah, Dan berarti dari ada sedih-sedihnya lintas- dong ya, dikit ya, ada sedih-sedihnya dikit dong ya. Ada Pasti deh. lah. Dan ada dari lintas disiplin juga kan, ada Adrian Mateis MMA, Chun dancer, Ada yang Noella penyanyi. penyanyi. Jadi dari berbagai macam. Noella sama Ko Ernest kan? Iya, di Noella musik ceritanya kan? sebagai penyanyi dia jadi vocal coach di situ. Saya produser rekaman, berusaha Vocal coach. mengarahkan si orang. Gimana caranya vokal coach untuk ngarahin si kakak bos itu? Serem gak sih, Con? Gue ngeliat mukanya aja tuh kayak yang ini orang Iya. gue Parno sih kalau deket-deket. Botak Jujur lagi ya kan? jujur ya, waktu gua pertama kali banget baca skrip ini kan gue tanya sama Riri, ini kan figur kakak bosnya ini sentral sekali seperti Iya. yang kalian lihat di trailer Iya, gitu. iya. Sosoknya tuh harus Seru. seru gitu. Iya. Siapa Ri kakak bos ini? Bang Godfred. Nah, Oh langsung tersebut dia kan? udah ketika nulis dia udah ini Bang udah langsung Godfred. ya, iya. Terus gue tau, Bang Godfred kan selalu fighting. Iya. Bukannya meremehkan, tapi gue belum pernah lihat dia acting drama, full family, yang manis-manis, yang Apalagi haru-haru. komedi. Kayak gimana Bang Godfred acting haru-haru gitu. Gue kayak, bisa ya Bang Eri? Pasti bisa Bang. Ya udah gue ikut judgement lo. Kalau lo yakin, ayo kita gas. Oh tapi lu termasuk produser yang apa Menampung namanya? semuanya ya? Cukup, iya benar. Iya dong. Maksudnya kayak Memberi yang ruang. memberi Memberi ruang. ruang. Setelah di film kesekian ini gue merasa walaupun gue juga sutradara, tapi dengan memberi ruang ini makanya Imaginary bisa punya film yang berbeda-beda. Yes. Karena Iya. kalau gue selalu pengen kontrol, nanti filmnya jadi seragam. Kan? Iya, iya. Justru Iya, iya. dengan Ngeri Ngeri Sedap, Ngeri Ngeri Sedap itu film pertama kita kan 2022. Ya. Itu tentang keluarga Batak, direkturnya nangis. Parah. Adegan di teras itu kayak gila. Iya, ya. iya, iya. Itu Keren. film itu, di situ gue belajar banyak tentang bagaimana produser dan sutradara gitu. Which is tricky karena gue juga sutradara kan. Gue juga punya, nih kayaknya nggak gini deh, ada kayak Iya, iya, gitu-gitunya. iya, Tapi dari Ngeri Ngeri Sedap, contoh nih, masih ingat adegan pas bapaknya datang kasih surprise ke studio TV pas Iya. Lolo lagi Iya, syuting. pas Lolo lagi syuting. Dia minta maaf sama Lolo. Iya. Terus gue tanya mamanya, Ben, ini sepanjang film kita lihat mereka berantem, akhirnya baikan, nggak ada pelukan atau apa gitu. Nggak ada Bang, orang Batak nggak gitu. Nggak ada kayak gitu. Terus gue kan Dia ngeliat dari jauh aja tuh, gue dia merasa kayak tanggung nih, kayak hangat nggak sih kalau dipeluk gitu? Enggak Bang, orang Batak nggak gitu. Itu gue, oke, dia lebih tahu. Jadi gue nggak memaksakan pendapat gue tentang adegan itu. Ya terbukti ya memang orang merasa otentik karena ya orang Batak nonton ya memang gitu. Memang begitu. Layaknya kesehariannya mereka yang dilihat Iya, sehari-hari itu kulturnya kan. tuh memang Benar. seperti itu. Dan gue nangis gue. Tapi seru sih, maksud Seru gue banget itu. cerita yang lo angkat itu pun selalu Beragam. berbeda dari Iya. yang biasanya dikasih lihat di Indonesia gitu. Especially yang si agak lain kemarin gitu. Iya. Ya gue belajar dari pengalaman gue waktu bikin Cek Toko Sebelah, waktu itu masih di Star Vision gitu. Ngenes Cek Toko Sebelah itu kan hadir tanpa kita harus ini kayak film apa. Iya, iya. Kita nggak ada gitu. Drama komedi keluarga Chinese mungkin pernah ada tapi kayak susah banget nyari referensinya. Artinya kalau kita punya ide, kita yakin kita punya sesuatu, justru malah kebaruan itu malah menghadirkan sesuatu yang fresh. Iya, makanya lu juga kayak memberikan kesempatan untuk teman-teman berkarya juga ya kok ya. Iya. Keren. Ya semoga. Kita kira-kira WOD Sister ada jualan tampilan loh. Sekalian jualan nggak sih, Wak? Sekalian jualan. Kita kira-kira ada bisa masuk ke dalam salah satu filmnya Ko Ernest nggak? Itu langsung jualan gitu. Nanti kita casting lah ya. Iya, Aku mau casting kayak apa gitu. Enggak gitu. Ya gitu. Gue udah lama nggak acting jadi bingung tau. Tapi nih kayak gini ya, apa lincah ya doi. Ntar kalau di casting pasti grogi. Iya, Iya, lu pasti tuh paling nggak kaku. bisa, Iya nggak kan? bisa, nggak Beda. bisa. Beda, Bingung banget. tekanannya beda soalnya. Iya, tekanannya pasti beda. Udah biasa kita begini kan ya. Kalau gini kan santai. Iya, Ntar bener. giliran udah ada casting director, ada kamera, udah megang stream. Oke, Ya, oke. action. Karakter lo begini ya, ini begini ya. Oke, yuk mainin yuk. Gue tuh kadang suka bingung kayak, Itu gua langsung iya, jiper. gue tadi harus ngomong apa ya Iya. gitu. Iya kan? Apalagi sekarang ini kan ya namanya juga umur ya gitu. Iya. Emang lo udah tua ya? Saat kita Perasaan harus tua kita mengingat kok. dia Ya Belum lo. kepala 4 juga. Belum juga kepala 4, kayaknya lo rada takut banget sih, say. sabar. Kita 42 santuy ya. 42. 42 kita santuy loh. Nah, yang lo harapin kok untuk dari film Kakak Bos ini seperti apa kok? Harapannya sih selalu bisa membuat penonton
seneng karena disuguhkan sesuatu yang beda. Film tentang orang-orang Indonesia Timur yang kita berusaha menjaga keseimbangan antara gimana caranya ini tetap otentik dan kental tapi tetap bisa ditonton oleh semua orang. Itu triknya juga loh. Karena kadang-kadang kan gue nggak mau ngilangin dialek, bukan hanya dialek ya, kayak misalnya Putri Nere gitu, dia ngomong sebagai istrinya Kakak Bos kan, Putri Nere gitu, ngomong ke anak, iya itu memang ada satu kalimat, itu hari yang berat memang buat kau papa. Sebenarnya, kau papa tuh apa? Bukan papa kau atau kau pun papa gitu? Enggak, biarin aja mah nggak apa-apa. Ada kok begitu kau papa. Ada. Gitu. Bahasa Timur tuh beda-beda memang. Iya. Itu hari yang berat buat kau papa. Buat kau papa kayak balik-balik gitu. Buat papa kau gitu kan? Buat kau papa. Nah, kayak gitu-gitu tuh gue nggak apa-apa karena gue rasa orang mungkin akan agak sedikit, tapi paham. Iya. Paham kalimatnya maksudnya apa tuh paham. Justru itu apa kayak aksen sih. Justru kayak gitu-gitu kita udahlah biarin aja. Ada beberapa part yang kita berdebat ini perlu subtitle atau enggak ya. Karena mungkin orang nggak ngerti 100% apa yang diucapin. Tapi kita merasa yang penting orang ngerti konteksnya aja, udahlah biarin aja lah. Jadi ini nggak akan ada subtitle sama sekali? Nggak ada subtitle karena sebenarnya nggak ada bahasa Timurnya nggak ada, tapi kadang-kadang kayak tadi itu loh, ada yang aksen-aksen yang kita balik-balik dikit, yang orang mungkin agak asing, tapi justru itu yang membuat otentik. Ya, dengan bahasa kesehariannya mereka itu kan. Bahasa kesehariannya itu. Tapi itu seru gak sih di saat syuting itu? Maksud gue yang kayak bedanya apa dari yang lo syuting agak lain, semuanya orang Medan gitu ya, anak stand up ya, orang-orang Sumatera. Bedanya mereka nggak bisa berhenti menari. Pokoknya asal ada. Biasanya kan kalau pergantian adegan kamera ngeset, semuanya siap-siap. Terutama kalau kita pindah set, alat-alat kan harus dibawa. Misalnya kita tadi syuting di sini, yuk scene berikutnya di sana. Mungkin perlu waktu setengah sampai 1 jam. Pasti bikin video dance. Langsung putar musik. Koreo langsung gitu, itu kayak pengalaman aneh banget nih. Kalau yang seru ya, yang teman-teman tim Batak berarti ya nyanyi itu kan kalau terus. tim Batak kan Bataknya berempat doang ya. Kalau ini kan sisanya timurnya, iya sih, benar ya. Kalau ini kan timurnya banyak banget gitu. Apalagi di hari-hari di mana ada scene-scene yang dance. Kan ada tadi ada dance, ada beberapa scene, ada beberapa lokasi yang memang ada scene dance-nya. Itu heboh banget sih. Heboh banget. Gue yakin sih orang timur juga pasti seneng deh. Ya, senang banget nonton film ini. Teman-teman yang dari Indonesia Timur semoga merasa bahwa ini pestanya kalian lah. Ini dukung film Kakak Bos. Sutradaranya, penulisnya, pemainnya semuanya Indonesia Timur. Buat teman-teman yang bukan dari Indonesia Timur, ini sebuah drama komedi keluarga yang menurutku punya cerita yang solid, rasa yang kemasan yang sangat unik dan pastinya lucu. Pasti ya. Itu mah komedi. pasti. Stand up komedian ya, masa Iya. Mudah-mudahan bisa diterima semuanya. Amin. 29 Agustus. 29 Agustus catat tanggalnya tuh guys. Di bioskop yang dekat rumah kalian langsung dicek. Ya, kira-kira lebih dari agak lain apa di bawah agak lain? Beban gak sih kalau kayak gitu? Soalnya kemarin, sorry Niko ya, maksudnya kemarin itu kan setelah agak lain terus ada Harta, Cinta dan Raisa. Harta, Tahta, dan Raisa. Itu kan agak sedikit 10.000 penonton, ya. tapi kan dokumenter. Maksudnya kita sih buat gue sama partner gue Dipa, yang penting kita bangga sama karyanya itu dulu deh. Kita happy nggak sama hasilnya? Kalau kita udah happy itu udah ikhlas aja gitu. Mau berapapun yang nonton kita nggak bisa tahu. Memang itu undi aja gitu. Jadi berapapun penontonnya. Kalau mau ngejar agak lain sih bisa dibilang mungkin itu kejadian belum tentu 5 tahun sekali lah ada film dengan angka segitu gitu ya. Hopefully sih bakalan ada lagi tahun ini film lain siapapun gitu. Tapi itu kan sesuatu yang sulit sekali diulang. Jadi berapapun penontonnya, mau 500.000, mau 1 juta, mau 2 juta, berapapun kita happy aja pasti. Teman-teman Timur. Timur Pride, Timur Pride cuy. Kan tadi kan gue sama Kena Cina Pride. Iya, karena gue juga ada jiwa timurnya ya. Kita sekarang Timur Pride cuy. Timur Pride, kita naikin pokoknya Kakak Bos. Kita naikin film Kakak Bos yang akan serentak tayang di seluruh bioskop Indonesia 29 Agustus 2024. Yeay. Sabar. Orang timur nadanya agak tinggi. Iya. Tapi kan saya deket ya. Mohon maaf nih. Ya, santai aja saya. Iya. Maaf ya. Iya, maaf. Enggak apa-apa. Oke, kita pernah nggak pernah chat?
boleh ya? Apa? Apa? Jangan setelan itu juga. Saya yang repot kalau setelan itu. Kita main games dulu kok. Apa game apa? Pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah challenge? Gampang kok, cuman jawab aja pernah atau nggak pernah gitu kok. Habis itu Jangan yang terlalu aib-aib banget ya kalau boleh ya. Ya, aib semua nih gimana dong? Pernah nggak pernah Ernest Prakasa nilep duit dari orang tua? Oh my god. Oh, nilep duit? Oh enggak sih, enggak berani sih nilep. Nilep duit ya? Iya. Paling parah malsuin tanda tangan. Zaman sekolah ya. Biasanya kalau mau pergi field trip nggak dia? Bukan field trip. Apa tuh? Ulangan nilainya jelek. Astaga Tuhanku. Oh, gurunya bilang orang tua kamu suruh tanda tangan biar dia tahu. Gue yang tanda tangan. Sama ya akal-akalnya ya. Itu sebadung-badungnya itu kalau nilep duit sih. Nilep duit nggak ya? Tapi kayaknya anak-anak zaman kita dulu ya, milenials ini badungnya itu deh kayaknya yang paling parah deh. Malsuin tanda tangan orang Iya. tua. Sama orang tua tuh kayak nggak berani gitu ya kan ya? Ya nggak sih? Kayak mau ngambil duit tuh mendingan minta nggak sih? Iyalah. Iya, dan maksudnya kan kayak mungkin karena values, puji Tuhannya values dari kecil ya diajarinnya ya masalah Baik, liburan dan ya. segala macam itu ya masih nempel lah gitu. Oh sampai sekarang tuh ya? Lumayan. Sampai nurunin dong ke anak dong. Iya dong. Next ya, pernah atau nggak pernah digoda janda? Digoda janda. Sebelum nikah kok. Sebelum nikah kok. Ya nggak sekarang dong. Nggak sekarang Enggak, dong. enggak. Kok mainin kuku kayak pernah? Jadi kayak kesannya salting ya, Cak? Pernahnya duda. Aduh, sering banget ya duda ya. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Gak pernah. Enggak pernah. Emang Zaman dulu masih jomblo pun jangan godain. Nggak ingat. kagak. Nggak ingat. Nggak ingat. Nggak ingat. Oke. Enggak, tapi kalau pernah pasti inget gak sih? Iya sih. Iya sih, kan? nggak pernah berarti. Nggak pernah. Lanjut, berarti nggak pernah, Cong. Bukannya lu ya, Cong? Pernah atau nggak pernah tidur di bioskop? Oh pernah banget. Film apa? Belum lama ini gue tidur di bioskop. Gue tuh nggak suka film yang slow pace gitu loh. Sementara bini gue tuh seneng nonton drama. Nah gue tuh cepet bosen kalau nonton drama. Jadi ada waktu itu kita nggak usah sebut judul lah, film Korea pokoknya. Jadi gue kan demen banget drakor, ada film Korea. Ayo kita nonton di bioskop. Udah gue tidur. Bangun-bangun pas filmnya habis. Bosen. Slow pace banget. Tapi emang bener kemarin sih. syuting di sana buat dramanya itu. Iya, Cinta Tasinda drama Korea itu nantilah tayangnya. Sekarang masih editing. Tapi kan itu kan yang bukan tipe film yang slow pace banget. Kadang-kadang ada film yang memang slow burn gitu. Nah, selera ya. Bini gue suka banget drama. Jadi mau slow burn apa dihajar juga. Nah, gue tuh suka bosan. Tapi gue kalau nonton yang agak slow gitu juga gue ganti filmnya sih. Iya. Gue pernah ya nonton film Korea itu lama banget. Lama karena durasinya atau karena pacingnya? Lama pace-nya. Pacingnya. Jadi gue tuh yang kayak anjir ini kenapa sih bolak-balik situ lagi gitu. Akhirnya gue nonton India dulu. Jadi biar langsung Dijeda dulu ya, dijeda dang. Abis udah yang kayak capek gitu ya nontonnya, baru gue balik lagi ke Korea. Tapi salah nggak sih ketika lo balik lagi ke Korea makin lama dong rasanya kalau lo Apa namanya? nonton yang cepet. Biar selang-seling aja otaknya gitu. Karena gue gak bisa juga tuh nonton yang slow banget gitu. Gue nggak bisa itu. Tapi biasanya tuh film Korea drakor itu dia itu menuju episode ending tuh baru pang gitu ceritanya tuh. Dang. Ya, oke lanjut. Pernah atau enggak pernah kepikiran jadi politisi? Enggak, politisi enggak. Enggak ya? Oh berarti kemarin nggak ikut calon ya? Saya bahagia jadi seniman. Saya tidak akan pernah jadi politisi. Untuk semua hal gue bilang never say never, tapi untuk politik never. Titik. Never ya? Never. Walaupun ada yang nawarin pun never ya? Enggak, mau tawarin jadi apapun enggak. Iya enaknya jadi seniman ya kok ya? Kita bawel di luar aja. Betul. Bagi tugas dong, ada yang Iya, masuk iya. ke dalam, ada yang bawel di luar kan. Bener, tapi suka takut gak sih kok kalau misalnya pas lagi ngomongin soal ya yang Iya, lagi happening gitu? Kita harus tahu celah juga. Kalau yang kita omongin benar, kan mau diserang, maksudnya paling ya buzzer-buzzer ada Iya, aja iya. lah, buzzer-buzzer pasti gitu. Tapi ya udah biasa ya, kita kan udah kayak gini dari
udah ribut di sosmed dari Pilpres 2014. Jadi Yes. ibaratnya udah veteran gitu ya, ribut di sosmed dari 10 tahun ribut di sosmed, jadi udah biasa aja sih. Udah jadi hal yang diserbu lumrah ya sih. bot-bot sama buzzer-buzzer Iya. gitu udah. Iya. Ya udah sering gitu. Iya sih, ya bener Jadi juga lese sih ya. ya, Cok. Iya, agak lese ya. Oke, Oke, ya. santai, say. Ya Allah, timur banget deh. Pernah atau nggak pernah ngamuk di lokasi syuting? Jujur. Lah pada Pernah Ya. sekali. Pernah sekali. Dalam hal Jadi gue syuting series waktu itu memory cardnya kehapus. demi apapun. Tapi bukan itu yang bikin gue ngamuk. Jadi kalau di film tuh ada namanya departemennya di IT, Digital Ya. Imaging Technician. Dia yang ngambil memory card dari kamera, di backup ke hard disk. Betul. Nah si orang ini karena dia kesalahan human error lah ya. Gue syuting satu adegan panjang 3 jam, hilang. Tapi bukan itu yang bikin gue ngamuk. Yang bikin gue ngamuk adalah pas dia laporan, oh sorry ini ada error, memory cardnya kehapus nggak sengaja. Tapi cuma satu adegan kok, itu yang bikin gue ngamuk. Satu adegannya itu 3 3 jam. syutingnya. Itu yang bikin gue ngamuk. iyalah. Nah, tapi cuma satu scene kok, yang hilang cuma satu scene. Cuma satu scene kok yang hilang, itu yang bikin gue naik darah gara-gara dia ngomong. Gue bisa gila sih. Gue bisa gila sih itu. Dan itu scene meja makan. Lo kalau syuting scene meja makan itu shotnya banyak karena Ya. gue ngomong ke lu sama gue ngomong ke dia, Ya, itu ya. bisa beda. Ya, Jadi ntar ada cover dari sini, ada cover dari sana, Ya. dari sini, nyebrang lagi dari sini. Wah itu berempat di meja makan, kameranya udah ngomong, syuting kita 3 jam satu scene, hilang. Anjrit. Cuma satu scene kok, mau. Ngomongnya cuma satu scene-nya itu ya. Oh itu sih gue lu orang ya keluar itu Iya, gue pasti Lu begitu orang ya. ngamuk nih. Itu ya. sekalinya tuh gue ngamuk di lokasi. Tapi selebihnya Selebihnya lebih saya ke fun tahan, ya. saya tahan. Bertahan. Tahan, pas nggak ada orang, banding HP, bengkok. Mati Sekali juga kayak pohon. gitu. Oh iya Karena benar. iya, Ini serius. Karena kalau setelah pengalaman itu ngamuk itu kayak ngerasa nyesel kan. Tapi kan namanya marah kan nggak bisa Manusiawi, dikontrol ya. Iya, benar. iya. Setelah itu lebih aware, lebih mindful. Pernah satu kejadian yang gondok banget, tapi nggak mau ngamuk. Jadi ditahan nggak? Diem aja. Tahan. Oke teman-teman, kita break makan siang ya. Orang semua di monitor, saya sendiri dong. Handphone dibanting ke lantai, pas gua ambil udah bengkok gitu. Ya ampun, ganti handphone lagi Iya. deh. Kalau gue mah lebih ke mendingan gue omongin langsung lo gue caci maki di situ udah kelar gitu. Jadi no hard feeling kalau gue. Kalau lihat tuh Kalau lebih kita begitu dia. kalau kita konfront, terus orang yang nggak bisa terima sementara syuting masih panjang gimana? Oh Susah gue sih juga. nggak, gue tuh bukannya, tapi gue bukan yang kayak "Oh, anjing lo lah gitu enggak sih. Tapi Diomongin. memang yang kayak gue konfront, ya lo nggak bisa lo bikin gue jabarin tuh. Mungkin kalau gue yang sekarang bisa melakukannya, tapi gue yang di tahun itu belum cukup pede, belum cukup matang, belum cukup merasa nyaman untuk konfront orang-orang yang terutama yang lebih senior. Itu kan anak baru ya di film ya. Oh. Orang yang lebih punya jam terbang gitu. Kalau Lia tuh lebih narik ke orangnya gitu ya Lia. Iya. Terus Itu ngobrol memang berdua harus gitu ya. gitu sih, harus Harus gitu. Pojokin terus mau Itu enggak dong. Enggak dong. Kalau gue kayak langsung retak dia gitu tuh loh. pada umur 40-an Ya, gampang iya, cedera kan udah ya. tau kan gampang Dikit-dikit cedera ya. Kita kan dikit-dikit fisioterapi ya. Ah, lu bener-bener dah. Ya Allah fisioterapi Iya. udah lama banget. Lu gua nanti nggak ntar denger. abis itu kita masuk angin ya kan. Oke, Berarti lu next. sehat banget ya kalau nggak pernah fisioterapi, bagus. Belum. Iya, amit-amit jangan sampai Iya gitu. dong. Iya, Gue jangan belum sampai. pernah sih kok. Jangan Bagus, sampai bagus, sih. bagus. Fisioterapi. Bagus. Terakhir ya kok. Oh masih ada, oke. Satu lagi dong ini. Pernah atau nggak pernah pengen jadi superhero? Pasti punya dong. Pasti punya superhero andalan dong. Super Chen tuh termasuk superhero nggak sih? Buat gue iya loh. Jackie Pernah sih. Dulu kan zaman kecil kan nonton ini ya. Mungkin anda ini masih inget nggak ya? Megaloman. Iya, Megaloman iya. Lama banget. Orang Iya, lama. Laulo ya. Temennya Ultraman, sejenis Iya, Ultraman juga Ultraman. mirip-mirip Ultraman. Enak ya kalau kita tiba-tiba bisa jadi raksasa Tuh, ya kan? Suka Sih. injek Tapi- gedung. Gitu. Seru tahu injek Iya gedung kan? itu. Gedung gedung mobil ditendang. Iya kan, Seru banget. kayak ngerasa, wah, Pengen dah lu gua gak bakal begitu. bisa ngelawan Nah, gua ini lagi. satu ini kartun yang bukan kartun, film anak-anak zaman dulu yang lo suka apa?
Ya banyak. Gue dong. tetap Satria Baja Hitam. Oh iya. Gue tetap Power Ranger sih. Power Ranger sih gue sih. Ya, Satria Baja Hitam. Kotaro Minami ganteng banget ya soalnya. Oh iya. Kalau Sekarang zaman Saat apa ya itu dia? ya. Dia kan sekarang udah kayak beruban. tua ya. Beruban. Itu nggak usah ditebak. Berarti pernah ya pengen jadi superhero Pernah ya? lah, Pernah ya. semua anak pasti pernah Pasti lah. pernah. Laki-laki kan. Iya. Hayalan tuh kayak lebih Iya. kalau untuk masalah kartun-kartun. Iya. Oke, itulah tadi pernah nggak pernah challenge. Yeay. Last one sebelum kita kasih hadiah buat Koko. Apa tuh? Ini Ada ada deh. 7 Deadly Sins. Jadi 7 Deadly Sins ini Koko tinggal pilih satu kartu, abis itu disebutkan dosa apa yang pernah Koko lakukan berkaitan dengan kata yang sudah diambil. Wow. Random apa milih? Random, milih. Iya enggak maksudnya. Oh ininya di sininya randomly, Random. semuanya random. Wow. Jadi bebas mau yang mana. Ini kayaknya tantangan paling mengerikan sama Iya. main ke podcast orang. Oke, Masa sih, Nur? Balik. Balik Nur. Jangan liatin foto kita dong. Ini juga mengerikan sama ini. Makanya jangan liatin foto kita dong. Pasti lebih mengerikan. Untung dapet yang gampang. Slot. Oh, swat. Swat. Emang lu males kok? Justru ini yang paling gampang menurut gua, maksudnya dibandingin yang lain-lain kan banyak yang ngeri-ngeri Iya, ya. surat-surat emang. Slot, kemalasan adalah perasaan enggan bertindak atau melakukan hal-hal positif ini mampu membuat kita melakukan cara curang untuk mencapai tujuan. Pernah gue. Langsung Malas nih ya. seru nih. Pernah. Jadi gue pernah ada satu, gue nggak usah sebut apanya lah ya, Iya. tapi gue pernah ada satu signing session. Oke. Aduh, ini nggak habis-habis dibantuin asisten gue di sebelah. Lagi capek banget. Oh, oke. Ini kan kemalasan adalah Iya, benar, enggan curang. membuat kita melakukan cara curang kan. Iya. Lagi capek banget, lagi burn out banget, harus menandatangani sesuatu ketika itu ya. Dibantuin sama asisten, kita bagi duain separuh-separuh. Anjir, emang dia tahu? Ya udah nih tanda tangan gue, lo tiruin aja gitu loh. Kak Diva? Bukan. Oh bukan. Wah, udah lama ini. Tapi emang bener sih, tanda tangan itu males banget. Capek ya kayak. Iya. Paling gampang Sebenarnya hal ditiru mudah, juga. Iya. hal mudah, tapi kalau banyak capek. Tapi itu maksud gue itu kayak hal kecil tapi membuat gue menyesalnya sampai sekarang, makanya gue masih ingat karena perasaan bersalahnya kayak gue bohongin orang ngelihat itu pikir dapat tanda tangannya Ernest padahal gue tanda tangannya tandem. Itu hadiah gitu, merchandise atau apa gitu. Oh, ada lah. Oke. Iya, tapi gue di kantor yang cuman kantornya masih kecil sih ya gitu, tapi tanda tanganin semuanya tuh kayak Tuhanku. Apalagi kalau yang urusannya sesuatu yang Kontrak-kontrak, sifatnya signing apalah. session bisa numpuk. Iya, benar. benar. Ih, males banget aku. Gitu. Ya, Tapi itu. emang ya sudahlah ya. Ya. Ya, sabar ya. Kebongkar Gak deh. perlu disabarin. Gak usah disabarin. Salah satu hal yang paling gue sesali dalam hidup itu. Terakhir, Le. Oke, ini yang terakhir ya untuk Koko. Ini pertanyaan yang amat sangat jarang ditanyain orang. Serius. Yakin ya? Gue gebuk ya, Yakin lu ya? lihat aja awas ya lu Gak ya. usah membangun Kesel banget gua. ekspektasi gitu, membebani diri sendiri itu. Apa yang ingin dilakukan 5 tahun ke depan? Gue merasa Kesel kan? Kesel HRD. kan? HRD. Kesel banget. Di 5 tahun ke depan, Ko Ernest udah punya bayangan atau belum? Atau setelah Kakak Bos ini akan ada produksi-produksi film yang lain dengan Dari- genre yang berbeda lagi? Dari dulu banget tuh gue nggak pernah punya long term plan. Serius? Nggak pernah punya. Jadi gue prinsip hidupnya itu adalah jadi so religius nih, jadi tapi ngutip ayat boleh ya? Nggak apa-apa. Kalian Kristen atau Mukanya sih mix? muka Kristen. Mukanya sih muka Kristen Kristen, ya. iya. Tapi ini apa? Islam. Apa ini Konghucu bukan? Bisa. Jadi kalau di Alkitab itu ada ayat di Kolose 3 ayat 23 itu dibilang apapun yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Simpel banget sebenarnya. Intinya tentang kesungguhan lah. Jadi dari dulu entah kenapa satu ayat, gue nggak inget banyak ayat ya by the way, kesannya kayak religius banget. Tapi ayat itu nempel kayak stuck with me. Jadi gue lakukan yang terbaik di apa yang kesempatan yang kita dapat. Itu aja. Jadi nggak mikir kayak ini 5 tahun What lagi. I Enggak do lah. next, oke. Sekarang lagi ada apa? Oke, nah paling nggak tahun depan deh mau ngapain, udah punya rencana gitu. Nah sekarang karena imaginary film dan film itu prosesnya panjang, jadi 1 tahun itu gue extend jadi 2 tahun.
Ini plan tahun depan udah ada, plan 2026 sudah mulai disiapkan. Tapi kalau ditanya 5 tahun, emang kita masih ada 5 tahun lagi nggak tahu juga. Bulu alam ya, nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu juga. Oke. Tapi mudah-mudahan Apa tuh? ngomong sama Bro NC semuanya untuk Bro Kakak Bos. Oh oke, teman-teman, tanggal 29 Agustus akan ada film kelima Imaginary judulnya Kakak Bos. Drama komedi keluarga dari sutradara dan penulis Ari Kriting. Don't miss it. Amin, mudah-mudahan sukses filmnya. Kakak Bos. Kita punya hadiah. Dari Sepiring Indonesia X The Sister. Ini oke nih kok buat taruh di kalau lagi datang ke lokasi ya kan. Ada namanya. Sepiring Indonesia. Ya kan? Oh ada namanya. Iya dong. Wow. Sepiring Indonesia ini apa? Jadi dia ini untuk hampers gitu. Jadi dia bikin. Dan ini kece banget desainnya tuh. Bagus banget. Indonesia banget. Dan gak cuma tumbler aja ya, segala macam ada. Segala macam ada. Dan ini ada body wash dan body lotion serum. Earth Love Life. Enggak kok, kebetulan aja lagi dapat sponsornya ini kok. Baik, terima kasih. Dari Earth Love Life. Gue tuh paling suka lu yang apa sampo dan sabun yang wangi buah-buah gitu, gue paling. Ini wangi apa nih? Kalau nggak kita ganti nih. Buah ini. Ini ada belimbing. Japanese moringa, iya. Moringa. Oh itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia belimbing. Star fruit dong. Oh enggak, Oh, ya, nah itu starfruit. si Japanese moringanya tuh, oh si ininya bunganya. Sabar ya. Wangi ya? Ya gue paling suka tuh sabun-sabun buah-buahan gitu, gohok gitu, kecapi. Kok gohok? Salah enggak? Gohok banget, males deh. Buah buni. Ya Allah, itu buah buni tuh kecil banget loh. Dan itu udah lama banget loh, gue gak denger kata itu. Iya. Itu kita dulu waktu tinggal di Tower. Lontar, gitu-gitu buah-buah gitu. Ya ampun. Oke, Ko Ernest, Iya. terima kasih banget waktunya. Makasih juga, sama-sama. Sudah mau datang di Wode Sister. Makasih. Buat Wajan Sunda, thank you so much buat tempatnya, Kamsnya ya. Buat Sepiring Indonesia, buat Earth, Love, dan Life. Terima kasih. Jangan lupa buat nonton kita terus di Wadah Sisters yang tayangnya setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore. Jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, share. Dan udah gitu. Aduh, nyalain loncengnya deh udah. Ya, terus follow juga sosial media kita, @wode_sister. Udah lama nggak syuting jadi lupa ya, Say. Ya, pokoknya itu di follow semuanya. Jangan lupa nonton Kakak Bos 29 Agustus 2024. Oke? Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh.